Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilia Nurasli Gula. Saya dari kelas AK24E. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kedua akuntansi biaya, di mana sekarang saya akan membahas berbagai istilah dasar yang sering dipakai dalam akuntansi biaya. Yang pertama itu, kita perlu mengetahui apa itu biaya. Nah, biaya itu adalah sumber daya yang dikorbankan buat mencapai tujuan tertentu. Nah, ada beberapa jenis biaya yang perlu kita kenali, yaitu yang pertama biaya aktual. Nah, ini biaya adalah biaya yang sudah terjadi. Contohnya, kalau perusahaan sudah bayar gaji karyawan bulan lalu, itu masuk biaya aktual. Yang kedua, biaya yang dianggarkan. Ini adalah biaya yang diperkirakan bakal dikeluarkan di masa depan. Misalnya, perusahaan merencanakan beli bahan baku seharga 10 juta bulan depan. Yang ketiga, yaitu objek biaya. Nah, segala sesuatu yang biayanya mau kita hitung. Contohnya, perusahaan mau tahu berapa biaya produksi satu unit mobil, jadi mobil itu adalah objek biayanya. Nah, biar lebih jelas itu, yaitu bayangin kita ini punya usaha, misalnya jualan es kopi. Nah, biaya untuk beli es kopi, ada susu dan cup adalah objek biaya karena itu biayanya langsung dipakai untuk produksi es kopi. Yang kedua, cara biaya dikumpulkan dan dialokasikan. Nah, setelah biaya terjadi, kita harus mengumpulkannya dan mengalokasikannya dengan benar. Nah, ada dua jenis biaya utama dalam hal ini, yaitu biaya langsung. Nah, biaya ini adalah biaya yang bisa langsung dikaitkan ke produk atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, kalau kita punya usaha furniture, biaya kayu dan cat itu termasuk biaya langsung karena digunakan dalam produksi. Yang ketiga, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini adalah biaya yang tidak bisa langsung dihubungkan ke produk tertentu. Contohnya, gaji manajer pabrik. Manajer ini bekerja untuk sebuah produk, jadi gajinya adalah biaya tidak langsung. Dan ada juga faktor-faktor mempengaruhi klarifikasi biaya langsung atau tidak langsung, antara lain yaitu materialitas biaya. Nah, dalam hal ini kalau jumlahnya kecil, bisa aja dianggap biaya tidak langsung. Yang kedua, teknologi pengumpulan informasi. Kalau ada teknologi canggih, biaya bisa lebih mudah ditelusuri dan dikategorikan. Yang ketiga, desain operasi perusahaan. Perusahaan dengan sistem produksi yang kompleks mungkin lebih sulit mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, ada pola perilaku biaya. Nah, dalam hal ini, biaya juga punya pola perilaku yang penting untuk dipahami, dan ada dua jenis utama, yaitu yang pertama, biaya variabel. Nah, dalam hal ini biaya yang naik turun tergantung jumlah produksi. Contohnya, kalau bisnis es kopi kita makin laris dan produksi naik, otomatis bahan baku yang dibutuhkan juga naik. Yang kedua, biaya tetap. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang tidak berubah meskipun produksi naik atau turun. Contohnya, biaya sewa tempat usaha. Misalnya kita mau produksi 10 atau 100 gelas es kopi, biaya sewanya tetap sama. Dan ada contoh lain juga, yaitu pabrik BMW. Biaya setir untuk mobil BMW X5 itu biaya variabelnya, karena semakin banyak mobil yang diproduksi, semakin banyak setir yang dibeli. Tapi biaya sewa pabrik tetap sama, walaupun produksi mobil naik turun, jadi itu biaya tetap. Yang keempat, konsep lain dalam biaya. Ada beberapa istilah yang juga penting dalam akuntansi biaya, itu yang pertama, pemicu biaya atau cost driver. Nah, dalam hal ini adalah faktor yang bikin biaya berubah. Misalnya dalam bisnis laundry, jumlah pakaian dicuci ini bisa jadi pemicu biaya, karena semakin banyak pakaian, semakin banyak listrik dan deterjen yang akan terpakai. Yang kedua, rentang relevan. Dalam hal ini rentang di mana biaya tetap berlaku. Contohnya, sewa pabrik BMW tetap 100 juta per tahun asalkan produksinya dalam kapasitas yang wajar. Tapi kalau produksinya naik drastis,
Bisa saja perusahaan harus sewa pabrik baru, dan itu mengubah biaya tetapnya. Yang ketiga, biaya per unit. Nah, ini itu dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah barang yang diproduksi. Misalnya, kalau perusahaan menanggung biaya produksi sebesar 40 juta untuk 500.000 sistem speaker, maka biaya per unitnya adalah 40 juta dibagi 500 unit, sama dengan 80 per unit. Nah, artinya kalau perusahaan ingin menetapkan harga jual, minimal harus di atas 80 supaya tidak rugi. Nah, inti dari pertemuan kode ini itu kita harus paham jenis-jenis biaya, cara mengklarifikasinya, dan bagaimana pola biayanya dalam sebuah bisnis. Dengan memahami ini, perusahaan bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan mengambil keputusan bisnis yang baik. Mungkin bagi pelajar akuntansi biaya yang awal-awal ini masih akan terasa sedikit rumit, tapi kalau sering latihan dan lihat contohnya, maka pasti akan lebih paham. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.